Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami, tim KKN ITERA kelompok 22. Pada pelajaran biologi kali ini, kita akan membahas materi etnobiologi. Sudah tahukah kalian materi yang membahas etnobiologi? Jika teman-teman belum tahu materi etnobiologi, di sini kami akan sedikit menjelaskannya. Etnobiologi merupakan ilmu tentang hubungan dinamis antara masyarakat, biota, dan lingkungan. Etnobiologi menghubungkan program konservasi yang bertujuan untuk pelestarian keanekaragaman hayati dengan kebutuhan manusia, yang nantinya akan meningkatkan nilai ekonomi keanekaragaman hayati. Teman-teman, harus kalian ketahui bahwa ilmu etnobiologi terdapat 4 materi pokok. Yang pertama, ekologi, yang kedua, keanekaragaman hayati, ketiga, pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, dan yang terakhir adalah bioekonomi. Kita masuk ke materi ekologi. Nah, ekologi yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekologi ini dipopulerkan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1869. Menurut Ernest Haeckel, ekologi adalah suatu keseluruhan pengetahuan yang berkaitan dengan hubungan total atau organisme dengan lingkungannya, baik yang bersifat anorganik maupun organik. Menurut definisi ini, anorganik biasa disebut juga dengan abiotik, dan organik disebut dengan biotik. Nah, lingkungan biotik di sini adalah keseluruhan organisme yang berpotensi mempengaruhi kehidupan organisme yang lain. Sedangkan abiotik adalah keseluruhan unsur tak hidup baik secara fisika maupun kimia. Kemudian, sedangkan lingkungan abiotik adalah keseluruhan unsur tak hidup baik secara fisika maupun kimia, yang berpotensi mengenali kehidupan organisme tertentu. Sebagai contoh, bisa dilihat di sini adalah diagram ekologi. Diagram ini memperlihatkan seluruh organisme biotik maupun abiotik saling berhubungan. Ruang lingkup ekologi, setiap ilmu itu pasti ada pembatasannya. Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih dengan ilmu yang lain. Jadi, untuk mempelajari batas tersebut, dapat menggunakan konsep model Miller. Konsep model Miller ini, seperti yang ada di bawah ini, ada batas makromolekul sampai biosfer. Yang pertama adalah protoplasma. Protoplasma adalah zat hidup dalam sel yang terdiri atas senyawa organik yang kompleks. Kemudian dilanjutkan dengan sel. Sel sendiri adalah satuan dasar suatu organisme yang terdiri atas protoplasma dan inti yang terkandung dalam membran. Kemudian jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Selanjutnya ada organ atau alat tubuh, yang merupakan bagian dari suatu organisme yang mempunyai fungsi tertentu. Setelah organ, ada sistem organ. Nah, sistem organ sendiri itu adalah kerjasama antara struktur dan fungsi yang harmonis. Setelah sistem organ, organisme. Organisme adalah suatu benda hidup, jasad hidup, atau makhluk hidup. Kemudian populasi. Populasi adalah kelompok organisme yang sejenis yang hidup dan beranak pada suatu daerah tertentu. Kemudian komunitas. Komunitas adalah semua populasi dari berbagai jenis organisme yang menempati suatu daerah tertentu. Dan kemudian ada ekosistem. Ekosistem sendiri adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Dan yang terakhir, biosfer. Biosfer adalah lapisan bumi tempat ekosistem beroperasi. Materi selanjutnya adalah keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Keseluruhan gen, jenis, dan ekosistem merupakan dasar kehidupan di bumi. Nah, di tingkat keanekaragaman hayati tersebut ada 3 jenis tingkatan. Yang pertama,
tingkat gen, yang kedua tingkat jenis, dan yang ketiga tingkat ekosistem. Tingkat gen adalah sifat keturunan yang terdapat di lobus kromosom. Tentunya setiap makhluk hidup mempunyai kerangka dasar gen yang sama, namun komposisi atau susunan dan jumlah faktor dalam kerangka yang bisa berbeda-beda. Perbedaan jumlah dan susunan faktor inilah yang akan menyebabkan terjadinya keanekaragaman gen. Nah, sebagai contohnya, keanekaragaman dari kucing. Selanjutnya ada tingkat jenis. Tingkat jenis merupakan individu yang mempunyai persamaan secara morfologis, anatomis, fisiologis, dan mampu saling kawin dengan sesamanya. Kemudian dapat menghasilkan keturunan yang fertil untuk melanjutkan generasinya. Tingkat jenis menunjukkan variasi antar sejenis, seperti contoh keluarga kacang-kacangan di samping. Kacang-kacangan tersebut memiliki ciri khas yang sama, tetapi ukuran tubuh atau batang, kebiasaan hidup, bentuk, buah dan bijinya pun berbeda. Dan untuk yang ketiga atau tingkat yang terakhir ada ekosistem, di mana tingkat ekosistem yaitu hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya, dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, perbedaan kondisi komponen abiotik atau tak hidup pada suatu daerah menyebabkan jenis makhluk hidup atau biotik yang dapat beradaptasi dengan lingkungan tersebut pun berbeda-beda. Nah, akibatnya, permukaan bumi dengan variasi kondisi komponen abiotik yang tinggi itu akan menghasilkan keanekaragaman ekosistem. Seperti di contoh, berbagai macam ekosistem dapat dilihat di slide ya. Teman-teman semua, pastinya tiap negara mempunyai keanekaragaman hayati yang berbeda-beda. Hal ini dapat disebabkan karena pengaruh wilayah maupun iklimnya. Karena kita tinggal di Indonesia, sudah sepatutnya kita mengetahui keanekaragaman hayati di Indonesia. Berikut merupakan pola penyebarannya. Untuk flora, kawasan Indonesia termasuk ke dalam kawasan Melanesia, yang meliputi wilayah Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini. Kemudian pembagian Melanesia tersebut terbagi menjadi 3, seperti yang terlihat pada slide. Kemudian contohnya, untuk Sunda, yaitu ada kantong semar, Sahul, ada Myristica varanax, dan Weles contohnya pohon pelangi. Selain penyebaran flora, ada pula penyebaran fauna, yang mana pada fauna terbagi menjadi 3 kawasan, seperti yang terlihat pada slide. Untuk Wiles, yang menunjukkan ciri fauna tersebut mempunyai tubuh yang besar-besar, contohnya harimau dan gajah. Weber contohnya komodo dan maleo. Dan Lydekker contohnya ada burung kakak tua. Teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki materi pemanfaatan dan pengelolaan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati bukan hanya sekedar pajangan semata, tetapi dapat memberikan manfaat yang dapat kita rasakan baik kebutuhan primer maupun sekunder. Manfaatnya dapat kita lihat bersama di slide. Kemudian, selain memberikan manfaat, tentunya kita juga harus memperhatikan cara mengelolanya, agar dapat terus dirasakan manfaatnya oleh generasi selanjutnya. Faktor-faktor yang menyebabkan rusaknya keanekaragaman hayati yaitu, selain terjadi pada lingkungan itu sendiri, juga dapat disebabkan oleh ulah manusia. Upaya pengelolaan tentunya butuh juga metode-metode supaya nantinya benar-benar dapat terasa manfaat dan lebih terstruktur dalam penanganannya. Metode yang telah dikembangkan saat ini yaitu konservasi in situ, ex situ, rehabilitasi dan restorasi, pengelolaan lanskap terpadu, dan formasi kebijakan kelembagaan. Untuk penjelasannya, teman-teman bisa baca di slide ya. Nah, berikut ini merupakan materi terakhir kita, yaitu bioekonomi. Mendengar dari namanya saja, tentunya teman-teman sudah bisa menebak kalau ini pasti ada hubungannya dengan biologi dan ekonomi. Bioekonomi sendiri
dapat diartikan sistem ekonomi yang mengolah sumber daya alami dan terbarukan, baik di daratan maupun lautan. Jadi, bioekonomi ini secara garis besar dapat kita artikan memanfaatkan apa yang ada di alam untuk dijadikan sebagai sumber penghasilan maupun hanya sebatas memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, model biologi yang biasa dipakai itu ada model Gordon-Schaefer, Fox-Copps, intertemporal, dan bioekonomi budidaya ikan. Untuk penjelasannya, teman-teman bisa lihat pada modul ya. Dan yang terakhir adalah pengaplikasian bioekonomi. Di sini kami mengambil contoh bioekonomi perikanan, di mana pada bioekonomi perikanan didasarkan pada konsep biologi yang kemudian dipadukan dengan konsep ekonomi. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide ya, yaitu yang dimaksudkan perikanan di sini adalah kegiatan ekonomi di bidang penangkapan dan pembudidayaan ikan atau binatang air lainnya atau tanaman air. Oke teman-teman, sampai di sini saja penjelasan dari kami. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.